Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Darmawati, NIM 18472400111 dari kelas 28A. Nah, langsung saja, minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, dan peranan kurikulum. Nah, pada kegiatan 2 kali ini, saya akan membahas tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Ada 4 komponen-komponen pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah komponen tujuan, yang kedua adalah komponen isi atau materi, yang ketiga adalah komponen metode atau strategi, dan yang keempat adalah komponen evaluasi. Yang pertama adalah komponen tujuan. Hierarki tujuan ada 3, yaitu aims, tujuan umum pendidikan atau tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adalah goals, tujuan institusional, tujuan lembaga, dan standar kompetensi, tujuan mata pelajaran. Dan yang ketiga adalah objektifis atau kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah aims. Aims di sini meliputi tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Kedua adalah goals. Goals di sini meliputi tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dan yang kedua adalah tujuan kurikuler atau SK. Adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi. Hierarki tujuan yang ketiga adalah objektifis. Objektifis di sini meliputi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap kegiatan pembelajaran. Komponen-komponen pengembangan kurikulum yang kedua adalah isi atau materi pelajaran. Menurut Saylor dan Alexander, Sai 1976 mengemukakan bahwa isi kurikulum itu meliputi fakta-fakta, observasi, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia dan pengalamannya yang diatur dan diorganisasi dalam bentuk fakta, konsep, generalisasi, prinsip-prinsip, dan pemecahan masalah. Menurut Sai 1976 ada beberapa kriteria pemilihan isi atau materi, yaitu kriteria signifikan, kriteria penggunaan, kriteria minat, dan kriteria pengembangan manusia. Komponen pengembangan kurikulum yang ketiga adalah komponen strategi atau metode. Strategi pembelajaran di sini adalah rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Sedangkan metode adalah cara untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Komponen pengembangan kurikulum yang keempat adalah komponen evaluasi. Kegiatan evaluasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan kurikulum, baik yang termasuk dalam level mikro ataupun level makro. Komponen evaluasi ini ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan, termasuk juga menilai kegiatan evaluasi itu sendiri. Jenis-jenis evaluasi di sini ada 2, yaitu tes dan non-tes. Tes di sini meliputi objektif dan uraian, sedangkan non-tes di sini meliputi wawancara, studi kasus, skala sikap, dan observasi. Nah, baiklah, itulah materi yang sempat saya sampaikan, yaitu komponen-komponen pengembangan kurikulum pada kegiatan kedua kali ini, di mana komponen-komponen kurikulum itu ada 4. Yang pertama adalah komponen tujuan, komponen yang kedua adalah komponen isi atau materi pelajaran, komponen ketiga yaitu komponen metode atau strategi pembelajaran, dan yang keempat adalah komponen evaluasi. Cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.